Bab 1234. Selamat datang. Kompetisi sekte peringkat 8 melibatkan semua sekte peringkat 8, namun tidak semua murid tertarik untuk datang. Beberapa orang meremehkan semua ini dan tidak berpartisipasi, dan mereka bergerak sesuai keinginan mereka. Para penggarap di luar alam surgawi angin juga seperti ini. Mereka semua adalah junior dari berbagai sekte, namun tingkat budidaya mereka tidak rendah. Mereka berkumpul untuk mencoba menjelajahi alam surgawi angin. Li Yuanlei adalah salah satunya. Di antara orang-orang ini, dia adalah pemimpin kelompok ini, karena dia berada pada tahap akhir dari pembersih nirwana. Dia memiliki tubuh ramping di balik jubah hijaunya dan mengeluarkan aura agung. Matanya yang tampan bersinar saat dia menatap ke depan dengan dingin. Mereka sedang menunggu para penggarap lainnya berkumpul. Menghitung waktunya, orang-orang itu akan segera tiba. Tepat pada saat ini, kabut di depan bergolak dan Wang Lin perlahan berjalan keluar mengenakan pakaian putih dengan rambut putih tergerai. Saat dia muncul, lebih dari 10 petani menoleh. Ketika Li Yuanlei melihat Wang Lin, ekspresinya sedikit berubah saat pandangannya mengikuti sosok Wang Lin. Para pembudidaya lain di samping Li Yuanlei memandang Wang Lin sekali dan menarik pandangan mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan Wang Lin, tapi Li Yuanlei mengerutkan kening. Dia merasa pemuda berambut putih ini mengeluarkan perasaan aneh. Melihat celah spasial di alam surgawi angin, mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tak terlihat. Dia telah menghabiskan lebih dari sebulan untuk datang ke sini hanya untuk alam surgawi angin. Saat ini, dia tidak melihat ke arah para kultivator di luar alam celestial angin. Dia langsung menyerang celah spasial yang mengarah ke Wind Celestial Realm. Retakan spasial ini seperti retakan raksasa yang ingin melahap segalanya. Ada juga sedikit energi spiritual surgawi yang datang dari dalam. Meski sangat lemah, Wang Lin jelas merasakannya. Melewati para penggarap, Wang Lin berdiri di luar celah dan menyebarkan akal ilahi. Dia segera menyadari bahwa seolah-olah akal sehatnya telah jatuh ke dalam lubang tanpa dasar dan memasuki ruang lain. Ini dengan cepat menghilang. Namun, saat itu menghilang, Wang Lin melihat sekilas pemandangan di dalam Wind Celestial Realm. Itu adalah dunia yang diselimuti cahaya kuning. Seolah-olah seluruh dunia diselimuti oleh angin menderu. Baik di darat maupun di langit, angin bertiup kemana-mana. Perasaan ilahi yang dia sebarkan dilahap oleh retakan dan bahkan sisa-sisanya dihancurkan oleh badai. Mata Wang Lin berbinar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, tawa terdengar dari belakang. Itu adalah salah satu kultivator yang memandang Wang Lin dengan mengejek dan dengan santai berkata kepada salah satu temannya, "Dari mana datangnya kultivator liar ini? Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu seperti mencoba mengamati alam surgawi angin dengan akal sehatnya? Saya kira dia hanyalah seseorang yang ceroboh yang tidak tahu konsekuensinya." Para pembudidaya di sekitarnya semua memandang Wang Lin di luar celah spasial dengan sedikit rasa jijik. Bukan karena mereka menganggap Wang Lin tidak menyenangkan, tapi apa yang dilakukan Wang Lin terlalu ceroboh bagi mereka yang pernah tinggal di wilayah peringkat 8. Semua orang datang ke sini bersama teman-temannya dan hanya dengan hati-hati menyebarkan perasaan ilahi mereka setelah memasuki celah. Jika tidak, kesadaran ilahi mereka akan dihancurkan oleh angin di alam surgawi. Menyelidiki dengan akal ilahi Anda tidak ada gunanya. Hanya monster tua dari berbagai sekte mereka yang akan melakukan hal seperti ini.
dan ini hanya karena mereka memiliki kekuatan untuk pergi ke alam surgawi angin sendirian. Li Yuanlei juga tersenyum sambil melangkah maju menuju Wang Lin dan menggenggam tangannya. Saya khawatir ini adalah pertama kalinya rekan penggarap datang ke pintu masuk alam surgawi angin. Menyebarkan akal ilahi Anda di sini sangat berbahaya. Jika rekan penggarap ingin melihat alam surgawi angin, Anda dapat ikut dengan kami. Setelah beberapa orang lagi tiba, kita bisa masuk bersama dan bisa masuk dan keluar dengan aman. Wang Lin masih melihat celah itu seolah sedang merenung. Setelah Li Yuanlei berbicara, Wang Lin tidak berbalik dan hanya dengan tenang mengucapkan satu kalimat. Tidak dibutuhkan. Setelah itu, ia mengangkat kakinya dan berjalan menuju celah di alam celestial angin. Dia tidak cepat, tetapi kekuatan aneh mengelilinginya, dan pada saat ini, dia menarik perhatian semua orang. Sepertinya dia ingin memasuki alam surgawi angin sendirian. Kakak Li punya niat baik, tapi orang ini sombong. Bahkan monster-monster tua itu pun tidak akan dengan santainya memasuki alam surgawi angin. Mata Li Yuanlei menyipit dan menatap Wang Lin. Dia melihat sosok Wang Lin mempercepat dan menyerbu menuju celah Wind Celestial Realm. Wang Lin mendekat dan hendak melangkah masuk. Namun, pada saat ini, murid Wang Lin menyusut dan dia tiba-tiba berhenti. Dia segera mundur ratusan kaki. Para penggarap di sekitarnya bahkan tidak bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba ketika suara gemuruh yang mengerikan datang dari celah bersama dengan beberapa suara mendengung yang intens. Kabut merah muncul dari celah ke alam surgawi dan mulai menyebar. Terdengar suara gemuruh dan mendengung dari dalam saat nyamuk berukuran 1000 kaki muncul dengan ekspresi ganas. Binatang nyamuk ini ditutupi bulu berduri, dan mulutnya yang besar mengeluarkan bau amis. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan aura ganas dari zaman kuno menyebar. Setelah suara gemuruh bergema, sekitar 100 ekor nyamuk terbang keluar dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, ekspresi Li Yuanlei berubah drastis dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Sambil berteriak, sekelompok kecil nyamuk raksasa sedang diusir. Cepat, mundur. Saat dia berbicara, ekspresi para penggarap di samping Li Yuanlei berubah drastis dan mereka mulai mundur. Dengan tingkat budidaya mereka tidak memiliki peluang melawan 100 atau lebih binatang nyamuk ini. Mereka dengan cepat berpencar. Aroma surga. Suara Li Yuanlei bergema lagi. Di saat yang sama, tangan kanannya bergerak dan sebatang dupa setebal lengan muncul. Dupa mulai menyala dan aroma yang luar biasa menyebar dengan cepat. Bukan hanya dia, tetapi semua petani mengeluarkan dupa dan menyalakannya. Dalam sekejap mata, aromanya memenuhi area di sekitar celah spasial. Binatang nyamuk sepertinya sangat membenci wewangian ini dan menghentikan serangan aslinya. Mereka menatap para penggarap dan mulai mengaum dan mengungkapkan tatapan tajam. Menatap sekitar 100 binatang nyamuk yang ganas, semua orang, termasuk Li Yuanlei, mengingat semua cerita tentang betapa ganasnya binatang nyamuk itu. Setelah mengetahui bahwa binatang nyamuk telah berhenti di luar jangkauan wewangian, mereka semua menjadi santai. Tepat pada saat ini, seorang kultivator muda di samping Li Yuanlei menatap ke depan. Ketidakpercayaan memenuhi matanya dan dia berseru, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Dia kehilangan kendali atas suaranya. Saat suaranya bergema, semua orang mengikuti pandangannya. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang dan keterkejutan serta teror memenuhi mata mereka, tetapi mereka bahkan lebih bingung.
Di tengah pandangan mereka ada sosok putih yang bergerak di antara binatang nyamuk. Di bawahnya ada seekor nyamuk berwarna emas pucat. Saat dia bergerak maju, binatang nyamuk merah, yang awalnya sangat ganas, menjadi lebih jinak. Mereka sama sekali tidak berani menghalangi pemuda berbaju putih dan bahkan membuat jalan. Bahkan ada sedikit tanda pemujaan di mata mereka. Desisan binatang nyamuk ini bergema dan mereka berhenti memperhatikan para penggarap. Sebaliknya, mereka mengepung pembudidaya dengan warna putih, atau lebih tepatnya, binatang nyamuk berwarna emas pucat. Mereka membentuk cincin di sekelilingnya, dan terbang menuju kabut merah yang keluar dari celah menuju alam surgawi angin. Pemandangan aneh ini membuat para penggarap di sekitarnya merasa tidak percaya. Seolah-olah binatang nyamuk itu tidak dimuntahkan oleh kabut merah, tetapi keluar sendiri untuk menyambut seseorang. Mereka menyambut orang berbaju putih itu. Baru setelah orang berbaju putih memasuki kabut dan memasuki celah, semua nyamuk merah yang ganas semuanya kembali ke dalam kabut merah. Kabut merah bergulung seolah ada yang tidak beres dengan waktu, dan segalanya mulai berbalik. Saat nyamuk kembali ke dalam kabut, kabut berkontraksi dan tersedot kembali ke dalam celah. Dari saat kabut merah memuntahkan binatang nyamuk hingga mereka kembali ke kabut dan menghilang, kurang dari 15 menit telah berlalu. Semua kultivator merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan bahkan setelah semuanya kembali normal, mereka masih shock. Siapa dia? Apakah kemunculannya suatu kebetulan? Atau apakah binatang nyamuk raksasa datang untuk menyambutnya? Semua orang saling memandang dan melihat teror di mata satu sama lain. Mereka tidak bisa melupakan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagi para penggarap lautan awan, kekuatan binatang nyamuk yang menempati alam surgawi angin tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan sekte dewa pun tidak percaya diri dalam memulihkan alam surgawi angin. Mereka pernah mengirimkan sekelompok kultivator yang kuat, namun pada akhirnya mereka semua gagal dan tidak ada yang berhasil kembali hidup. Yang terpenting, nyamuk raksasa itu tidak mungkin dijinakkan. Apapun metode yang dicoba, tidak pernah berhasil. Setelah sekian lama, semua orang mengetahui tentang ciri-ciri binatang nyamuk ini. Namun, orang berkulit putih itu baru saja membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi saat mereka semua merenung. Tidak lama kemudian, beberapa sinar cahaya datang. Orang-orang yang mereka tunggu telah tiba. Bab 1235, mengumpulkan binatang nyamuk merah. Retakan di alam surgawi angin sepertinya telah dibuka secara paksa oleh seseorang, dan retakan itu akan melahap semua makhluk hidup dengan ganas. Saat kabut merah dimuntahkan dan binatang nyamuk merah muncul, Wang Lin memanggil binatang nyamuknya sendiri tanpa ragu-ragu. Seperti yang dia duga, binatang nyamuk emas pucat itu segera mengguncang 100 binatang nyamuk merah itu menggunakan aura dan indera khususnya. Hal ini menyebabkan nyamuk berwarna merah itu segera terbang mengelilinginya. Peringkat di antara binatang nyamuk sangat ketat, dengan satu peringkat memegang kekuasaan absolut atas mereka yang berada di bawahnya. Persis seperti yang dilihat Li Yuanlei dan mereka, nyamuk merah memang bertingkah seperti sedang menyapa rajanya. Namun, mereka tidak menyapa Wang Lin, melainkan raja nyamuk di bawahnya. Setelah memasuki celah itu, apa yang muncul di hadapan Wang Lin sama dengan apa yang dia lihat dengan akal ilahi. Dunia diselimuti cahaya kuning, tapi tidak menutupi semuanya.
Ada juga kabut merah aneh yang melayang di udara. Ia bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan karena angin. Setelah memasuki alam surgawi angin, Wang Lin bisa merasakan energi spiritual surgawi yang padat di dalam angin. Meski berupa reruntuhan, namun terpelihara dengan baik, dan semakin dalam, semakin benar hal ini. Yang paling dirasakan Wang Lin di sini adalah angin. Angin tanpa akhir, angin tanpa batas. Ada angin di mana-mana di alam surgawi angin, dan tidak ada debu di bumi, seolah-olah semuanya tertiup angin yang tak ada habisnya. Semua pakaian di tubuhnya mengeluarkan suara mengepak saat angin bertiup ke arahnya, dan rambut putihnya menari-nari di udara. Angin terkadang sepoi-sepoi dan terkadang kencang. Saat hari masih terang, seolah-olah tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya sedang menyapu dengan lembut. Namun jika berat, seperti palu atau gada, ketika hancur, ia dapat meruntuhkan tubuh dan menghancurkan jiwa asal seseorang. Seluruh alam surgawi angin ini sesuai dengan namanya karena dipenuhi dengan angin. Seolah-olah sebuah lubang telah terbuka dan angin yang telah terkumpul selama bertahun-tahun dilepaskan. Kesendirian dan kesepian adalah hal pertama yang dirasakan Wang Lin ketika dia memasuki alam surgawi angin dan menutup matanya saat angin bertiup di wajahnya. Saat dia bergerak maju, hampir 100 nyamuk mengelilingi Wang Lin. Saat raungan mereka bergema, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Itu mengeluarkan desisan yang menggemparkan bumi yang bergema di seluruh negeri. Saat desisan itu bergema, awan merah yang didorong oleh angin di kejauhan tiba-tiba runtuh. Sekitar 100 lampu merah terbang keluar dan berubah menjadi binatang nyamuk yang ganas. Tatapan binatang nyamuk ini tertuju pada Raja Nyamuk di bawah Wang Lin, dan mereka mulai mengaum. Namun, raungan tersebut dipenuhi rasa takut dan niat untuk menyerah. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh pada binatang nyamuk di alam surgawi angin. Meskipun mereka ganas, ada sedikit energi spiritual surgawi di dalam tubuh mereka. Hal ini mudah dijelaskan karena mereka sudah lama tinggal di alam surgawi angin, sehingga energi spiritual surgawi secara alami akan berkumpul di dalam tubuh mereka. Namun yang benar-benar menarik perhatian Wang Lin adalah kekuatan binatang nyamuk merah itu. Dia pernah melihat binatang nyamuk merah ini sebelumnya di negeri roh iblis, tapi, kemungkinan besar karena lokasinya, mereka tidak terlalu kuat. Namun, setiap binatang nyamuk di sini setara dengan pembudidaya nirvana skrier. Beberapa binatang nyamuk berwarna merah tua setara dengan pembudidaya nirvana skrier tahap akhir. Penemuan ini membuat Wang Lin bersemangat. Meskipun hanya beberapa dari binatang nyamuk ini yang setara dengan para pembudidaya nirvana skrier tahap akhir, Wang Lin tahu bahwa ini hanyalah wilayah terluar dari alam surgawi angin. Binatang nyamuk merah adalah makhluk paling rendah di antara binatang nyamuk. Wang Lin memahami bahwa para pembudidaya di luar celah tidak perlu terlalu gugup terhadap binatang nyamuk ini jika mereka tidak berada di dekat celah tersebut, karena binatang nyamuk ini tidak sekuat itu. Namun, karena mereka berada di luar celah, mereka harus mundur karena jika hanya satu yang lolos, maka yang menunggu mereka di alam surgawi adalah binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya yang memburu mereka. Desisan seekor nyamuk saja dapat menarik puluhan ribu nyamuk keluar dari alam surgawi. Sebenarnya, nyamuk adalah spesies yang sangat aneh. Pada tahap tertentu, Raja Nyamuk bukanlah eksistensi terkuat. Seringkali ada penjaga yang jauh lebih berkuasa daripada Raja Nyamuk.
Namun, Raja Nyamuk memiliki kemampuan unik, yaitu metamorfosis. Hampir semua binatang nyamuk dilahirkan dengan batasan yang tidak dapat mereka langgar. Kalau terlahir berwarna merah, maka sampai mati paling banyak hanya bisa mencapai warna merah tua. Begitu mereka mengalami metamorfosis, nyamuk ini berhak menjadi raja sukunya. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat pada awalnya, pada akhirnya mereka akan menjadi yang terkuat. Lebih penting lagi, begitu seekor nyamuk mengalami metamorfosis, mereka secara alami akan mengeluarkan tekanan yang mempengaruhi jiwa. Jika nyamuk lain lebih kuat, selama perbedaannya tidak terlalu besar, mereka harus menuruti tekanan ini. Karena tekanan inilah saat dua raja nyamuk bertemu, akan terjadi perubahan drastis. Mereka akan akur atau memulai pertarungan hidup dan mati. Pemenangnya akan melahap yang kalah, dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Binatang nyamuk lainnya tidak akan ikut serta dalam pertempuran antara dua raja. Nyamuk milik pihak yang kalah akan berada di bawah kendali pemenang. Wang Lin telah melakukan banyak persiapan dan penelitian tentang binatang nyamuk sebelum datang ke alam surgawi angin. Saat Raja Nyamuk menjerit, ratusan nyamuk merah itu langsung terbang. Ada hampir 200 binatang nyamuk di sekitar Wang Lin, dan 10 diantaranya berwarna merah tua. Ini saja masih jauh dari cukup. Tujuan Wang Lin adalah binatang nyamuk yang lebih kuat jauh di dalam Wind Celestial Realm. Dia teringat akan binatang nyamuk berwarna ungu tua yang datang dari planet misterius itu dalam ingatan Tusi. Binatang nyamuk itu bisa membuat seseorang sekuat Tusi kabur. Memikirkannya saja sudah membuat Wang Lin bersemangat. Inilah alasan utama dia memaksa Raja Nyamuk menjalani metamorfosis. Melihat 10 binatang nyamuk berwarna merah tua, mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sedikit, dia tidak masuk lebih dalam tetapi berkeliaran di sekitar tepi alam surgawi angin. Setelah beberapa jam, Wang Lin berpindah-pindah dengan 200 binatang nyamuk dan melihat awan kabut merah di kejauhan. Saat melihat kabut merah, mata Wang Lin berbinar dan Raja Nyamuk di bawahnya melesat keluar dan mengaum ke arah kabut merah. Di bawah aumannya, kabut merah besar tiba-tiba berhenti dan runtuh menjadi hampir 100 binatang nyamuk merah. Mereka menuju Raja Nyamuk, dan setelah beberapa saat berjuang, mereka langsung menyerah. Tatapan Wang Lin melewati mereka. Dia menemukan 6 binatang nyamuk berwarna merah tua di antara mereka dan menjadi sedikit bersemangat. Wang Lin merasa ketika Raja Nyamuk mengumpulkan lebih banyak nyamuk, keseluruhan kekuatannya meningkat dengan cepat. Sekarang dia memiliki hampir 300 binatang nyamuk yang setara dengan pembudidaya Nirvana Skrier dan 16 binatang nyamuk yang setara dengan pembudidaya Nirvana Skrier tahap akhir. Dengan kekuatan ini, Wang Lin tidak perlu bergerak sama sekali untuk langsung membunuh seorang penggarap pembersih nirwana. 300 masih terlalu sedikit. Saya perlu sedikit lagi. Jika saya mempunyai 1000 binatang nyamuk merah yang setara dengan para penggarap Nirvana Skrier, bahkan para penggarap Nirvana Saterer pun harus lari dari saya. Jika aku bisa mendapatkan 10.000 binatang nyamuk merah, maka bahkan para penggarap Nirvana Saterer tahap akhir pun akan menjauh dariku. Jika saya memiliki lebih dari 100.000 binatang nyamuk, lalu bagaimana jika mereka berada pada tahap penyakit hawar surga? Jika saya punya 1 juta, 10 juta. Wang Lin telah menunggu lama sekali untuk ini. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam saat dia terbang ke kejauhan bersama 300 binatang nyamuk.
Sayap binatang nyamuk menyebabkan suara gemuruh yang menggema di seluruh daratan dan memberikan tekanan yang kuat. Mata Wang Lin seperti kilat yang bergerak seperti kilat di sekitar wilayah luar alam surgawi angin. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat awan kabut merah lagi tertiup angin. Tekanan Raja Nyamuk menyebar dan kabut merah segera berhenti. Sesaat kemudian, kabut itu runtuh menjadi sejumlah besar nyamuk, namun kali ini dua sinar lampu merah menyala. Mereka tidak menyerang Wang Lin tetapi dengan cepat mundur dengan perjuangan di mata mereka. Mata Wang Lin berbinar dan Raja Nyamuk di bawahnya melesat ke arah dua binatang nyamuk berwarna merah kecoklatan yang mundur. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan tekanan kuat dari Raja Nyamuk menyapu area tersebut. Saat tekanan turun, kedua nyamuk berwarna merah kecoklatan itu gemetar dan mulai mendesis. Sesaat kemudian, perjuangan itu lenyap saat mereka menyerah, dan mereka terbang di samping Raja Nyamuk. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar kedua binatang nyamuk berwarna merah kecoklatan, dan wajahnya bersinar. Kedua binatang nyamuk berwarna merah tua ini hampir sama dengan para pembudidaya puncak Nirvana Skrier, dan aura ganas mereka membuat mereka semakin ganas dan menakutkan. 400 sekarang, Wang Lin memandangi kawanan nyamuk yang padat di sekitarnya. Suasana hatinya menjadi lebih baik dan lebih baik saat dia melihat dua binatang nyamuk berwarna merah kecoklatan dan hampir 20 binatang nyamuk berwarna merah tua. Dia tidak terburu-buru memasuki kedalaman alam celestial angin, jadi dia mengitari wilayah terluar. Sepanjang perjalanan, ia menemui banyak awan kabut merah dengan banyak nyamuk di dalamnya. Ketika mereka melihat Raja Nyamuk Wang Lin, mereka akan gemetar dan mengepung Wang Lin. Setelah 2 hari, Wang Lin memiliki hampir 1000 binatang nyamuk di sekitarnya. Binatang nyamuk itu tampak seperti awan merah menutupi langit. Bab 1236. Raja Nyamuk lainnya. Dengan kecepatan Wang Lin, mereka membuat lingkaran besar di sekitar Wind Celestial Realm. Saat mencari binatang nyamuk, Wang Lin juga menemukan beberapa batu giok langit. Mungkin karena terlalu banyak binatang nyamuk, sehingga menghalangi para pembudidaya untuk masuk, tetapi Wang Lin memanen banyak batu giok surgawi. Namun, yang membuatnya perlahan mengernyit adalah semakin sedikit kawanan nyamuk yang terbawa angin. Dia sering kali harus terbang selama beberapa jam sebelum melihat kawanan lainnya. Ini adalah fenomena yang sangat tidak normal. Jika dunia celestial angin hanya mempunyai binatang nyamuk sebanyak ini, mustahil menghentikan para penggarap lautan awan dan membuat ekspresi mereka berubah saat mereka berbicara tentang dunia celestial angin. Pada hari ini, Wang Lin melayang di udara dan melihat ke kedalaman alam surgawi angin. Selama 2 hari pengamatannya, sebagian besar binatang nyamuk di alam surgawi angin berkumpul di bagian dalam. Adapun awan kabut merah yang dia lihat sejauh ini, angin telah meniupkannya ke sini dari wilayah dalam, dan itulah mengapa jumlahnya tidak banyak. Ada sejumlah besar binatang nyamuk di kedalaman alam surgawi angin. Pasti akan ada binatang nyamuk yang lebih kuat dan bahkan raja nyamuk lainnya di dalamnya. Jika sudah seperti ini maka, aku tidak bisa terburu-buru masuk begitu saja. Setelah merenung sedikit, mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan sesuatu. Raja Nyamuk segera mendesis dan salah satu nyamuk merah di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Raungan ini memiliki daya tembus yang aneh. Kedengarannya seolah-olah ia telah menghadapi situasi hidup dan mati dan memanggil teman-temannya.
Raungan ini membentuk riak-riak yang tak terlihat dan menyebar ke seluruh alam celestial angin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kejauhan. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang menggelegar saat cahaya merah yang mengerikan melintas dari cakrawala. Mereka jauh, tapi lampu merahnya sangat menggemparkan. Ada juga raungan gila yang datang dari lampu merah yang akan menyebabkan pikiran siapapun yang mendengarnya bergetar. Bahkan langit berguncang, dan sejumlah besar retakan spasial muncul. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi pupil matanya mengecil. Ada hampir 1000 binatang nyamuk merah di dalamnya. Ini baru gelombang pertama. Wang Lin dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat, lebih banyak lagi binatang nyamuk yang akan muncul, dan itu bukan hanya binatang nyamuk merah. Binatang nyamuk yang lebih kuat pun akan muncul. Sesaat kemudian, hampir 1000 binatang nyamuk mendekat, tetapi saat mereka mendekat, seekor binatang nyamuk terbang keluar. Cahaya keemasan pucat bersinar dan tekanan segera menyebar. Di antara hampir 1000 binatang nyamuk, terdapat hampir 100 binatang nyamuk berwarna merah tua dan lebih dari 10 binatang nyamuk berwarna merah kecoklatan. Di bawah tekanan ini, mereka semua gemetar. Binatang nyamuk merah itu segera menyerah, dan hampir 100 binatang nyamuk merah tua itu berjuang sebentar sebelum menyerah. Hanya selusin nyamuk berwarna merah kecoklatan itu yang segera mundur dan hendak melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia hendak memberi isyarat kepada Raja Nyamuk untuk mengejarnya, tetapi pada saat ini, suara gemuruh keras lainnya datang dari langit. Jauh dari sana, ada kawanan besar nyamuk dengan tidak kurang dari 10.000 binatang nyamuk menyerbu. Adegan ini langsung membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa. Dia tahu bahwa akan sangat sulit bagi Raja Nyamuk untuk mengumpulkan 10.000 binatang nyamuk dalam kondisi saat ini. Wang Lin juga melihat sejumlah besar cahaya biru dan bahkan sedikit cahaya putih di dalam kawanan ini. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin bergerak, dan hampir 2000 nyamuk mengelilinginya. Dia menyembunyikan dirinya dan mengirimkan perintah. Raja Nyamuk segera mundur bersama 2000 ekor nyamuk dan menghindari kawanan nyamuk yang besar itu. Untungnya, kawanan besar nyamuk hanya melihat sekeliling sebentar setelah tiba. Ketika mereka tidak dapat menemukan musuh, mereka terbang, tetapi kawanan nyamuk yang padat ini terukir dalam ingatan Wang Lin. Secara khusus, binatang nyamuk biru dalam kawanannya memiliki aura yang tidak lebih lemah dari para pembudidaya pembersih nirwana. Hal ini membuat jantung Wang Lin berdebar kencang. Nyamuk biru jauh lebih kuat daripada nyamuk merah, jadi jumlahnya tidak boleh banyak. Namun, dengan besarnya populasi nyamuk, seharusnya jumlahnya banyak. Yang membuat Wang Lin semakin heboh adalah nyamuk-nyamuk dengan tubuh putih bening di dalam cahaya putih. Aura yang dikeluarkan oleh binatang nyamuk ini sudah cukup untuk memunculkan keserakahan di benak Wang Lin. Itu adalah aura para penggarap nirvana saterer. Di antara 10.000 binatang nyamuk tersebut, terdapat hampir 300 binatang nyamuk berwarna putih. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan itu, maka itu lebih baik daripada mengendalikan puluhan ribu nyamuk merah. Queen Celestial Realm ini adalah tempat hidup dan mati, tapi bagiku ini adalah harta karun terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Aku ingin tahu tingkat budidaya apa yang cocok dengan binatang nyamuk ungu dalam ingatan Tusi. Wang Lin merenung, tapi masih ada satu hal yang membuatnya bingung.
Dia memandang Raja Nyamuk di sampingnya. Dia telah menemukan nyamuk ini di planet Suzaku, namun dia masih tidak tahu mengapa binatang nyamuk ini muncul di sana. Ada juga hal lain yang sangat membingungkan Wang Lin. Binatang nyamuknya telah mencapai warna ungu dan sekarang bahkan berwarna emas, tapi ia jauh lebih lemah daripada yang ada di alam surgawi angin. Jika bukan karena aura Raja Nyamuk, Wang Lin bahkan akan meragukan apakah binatang nyamuknya itu nyata. Masalah ini telah lama mengganggu Wang Lin, dan bahkan memikirkannya sekarang, dia masih tidak menemukan jawaban, jadi dia menyerah. Setelah kawanan besar itu pergi, dia membawa 2000 binatang nyamuk dan terbang ke kedalaman alam surgawi angin. Adegan kedatangan puluhan ribu nyamuk menghentikan Wang Lin dari bertindak atas gagasan memikat binatang nyamuk. Begitu kecelakaan terjadi, kerugiannya akan terlalu besar, dan begitu terjadi, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memutuskan untuk perlahan memasuki kedalaman Wind Celestial Realm. Pada hari kelima setelah memasuki alam surgawi angin, saat Wang Lin perlahan bergerak menuju wilayah dalam, dia masih berada di bagian luar alam surgawi. Hanya sekarang dia sedikit lebih dekat ke tengah. Ada pecahan alam surgawi yang mengambang di sini. Saat mereka mendekatinya, ada kilatan cahaya biru. Mata Wang Lin menyipit dan dia menjadi bersemangat. Dia dengan jelas melihat seekor nyamuk di dalam cahaya biru. Nyamuk ini benar-benar berwarna biru dan mengeluarkan aura kultivator pembersih nirwana. Ia tidak bergerak secara berkelompok, tetapi bergerak sendiri. Saat terbang, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin mendesis. Nyamuk biru itu segera berhenti dan menatap Wang Lin dan Raja Nyamuk di bawahnya. Ada kebingungan dan pergulatan di matanya. Tepat pada saat ini, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi sinar cahaya emas pucat yang melesat ke arah binatang nyamuk biru itu. Ia langsung mendekat dan menggunakan mulutnya yang besar untuk mencambuk binatang nyamuk biru itu. Binatang nyamuk biru itu mengeluarkan desisan yang menyedihkan, tetapi ia tidak berani menghindari pukulannya, sehingga ia terlempar ke belakang beberapa ratus kaki sebelum berhenti. Perjuangan di matanya melemah tapi masih ada. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat ia berbalik dan lari ke kejauhan. Mata Wang Lin berbinar dan Raja Nyamuk di bawahnya memancarkan cahaya emas pucat yang lebih terang. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang lebih kuat. Saat raungan ini bergema, nyamuk merah di sekitarnya bergetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Di kejauhan, tubuh binatang nyamuk biru itu bergetar seolah-olah ada dua cita-cita berbeda yang bertabrakan di dalam tubuhnya di bawah tekanan ini. Perlahan-lahan, binatang nyamuk biru itu tidak lagi melarikan diri tetapi perlahan-lahan terbang menuju Raja Nyamuk dan menampakkan wujud penyerahan diri. Mata Wang Lin berbinar dan dia melompat dari Raja Nyamuk dan mendekati nyamuk biru itu. Nyamuk biru menjadi ganas dan memperlihatkan tatapan dingin. Meskipun telah menyerah kepada Raja Nyamuk, ia tetap ganas terhadap Wang Lin. Namun, saat mulut binatang nyamuk biru itu menyapu ke arah Wang Lin, dia bahkan tidak berhenti, mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jarinya. Nyamuk biru itu tiba-tiba gemetar dan tidak bergerak, seolah membeku di tempatnya. Kemudian Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala binatang nyamuk biru itu. Perasaan ilahinya mengalir ke dalam pikiran nyamuk. Dengan pemahamannya tentang binatang nyamuk dan budidayanya yang kuat,
dia dengan mudah menemukan ingatannya dan mulai mencarinya. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat tangannya dan mulai merenung. Ketika nyamuk biru itu pulih, ia menjadi ganas sekali lagi dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, Raja Nyamuk mengeluarkan suara gemuruh, dan binatang nyamuk biru itu segera menjadi patuh dan terbang di samping nyamuk merah. Saat sudah dekat, semua nyamuk merah bertebaran. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Hanya seekor nyamuk berwarna biru muda yang sudah sulit dikendalikan. Kalau masih banyak lagi, akan lebih sulit membuat mereka patuh. Ini terkait dengan fakta bahwa binatang nyamuk saya tidak dibesarkan di sini. Dari ingatan binatang nyamuk biru ini, sebenarnya ada raja nyamuk tidak jauh dari sana. Alam surgawi angin ini sangat besar, jadi meskipun raja nyamuknya tidak banyak, pasti masih ada beberapa. Menurut kebiasaan binatang nyamuk, jika raja nyamuk mereka mati dan diserap oleh binatang nyamuk saya, maka mereka harus menerima kendali binatang nyamuk saya. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan sebuah ide. Hanya saja, ide ini agak terlalu berani. Sambil merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia tanpa ampun mengatupkan giginya dan terbang menuju pecahan langit di bawah. Di sampingnya, 2000 nyamuk mengaum dan mengikuti Raja Nyamuk di bawah pimpinan Wang Lin. Wang Lin berada di tengah awan merah. Jika seorang kultivator datang, akan sulit melihat siapapun di dalam. Duduk di tanah, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Tubuhnya bergetar dan bintang hukum muncul. Benda itu berputar di antara kedua alisnya sebelum terbang keluar dan mendarat di tubuh Raja Nyamuk. Pada saat yang sama, jiwa asal Wang Lin terbang dan memasuki bintang hukum Raja Nyamuk. Raja Nyamuk gemetar, lalu matanya berbinar dan mengaum. Cahaya keemasan pucat dari tubuhnya perlahan-lahan menyembunyikan dirinya sebelum benar-benar hilang. Lalu cahaya biru muncul dan mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, ia tampak seperti binatang nyamuk biru tanpa cacat apapun. Bahkan tekanan Raja Nyamuk sepenuhnya disegel oleh jiwa asal Wang Lin, dan tidak ada satupun yang bocor. Sesaat kemudian, Raja Nyamuk mengaum dan terbang keluar. Ia terbang setengah lingkaran di udara sebelum mengirimkan perintah untuk melindungi tubuh Wang Lin, lalu terbang ke kejauhan. Meski sudah pergi, hampir 2000 binatang nyamuk itu menuruti perintah Raja Nyamuk. Tidak peduli apa yang terjadi, bahkan jika mereka semua mati, mereka akan melindungi tubuh Wang Lin. Binatang nyamuk biru menjadi yang paling kuat di antara binatang nyamuk. Meski masih mengeluarkan aura ganas ke arah tubuh Wang Lin, saat ini ia adalah yang paling dekat dengannya, dan menjaganya dengan ketat. Jiwa asal Wang Lin memasuki bintang hukum dan melekat pada tubuh Raja Nyamuk. Itu berubah menjadi sinar cahaya biru dan terbang melintasi Wind Celestial Realm. Binatang nyamuk itu tampak sangat senang dan mengaum saat terbang. Namun, di bawah segel Wang Lin, ia tidak lagi mengeluarkan tekanan seperti Raja Nyamuk. Itu tampak seperti binatang nyamuk biru biasa tanpa kelainan apapun. Setelah beberapa jam terbang, lebih dari 100 nyamuk biru mendekat. Masing-masing dari mereka sangat ganas, dan mulut mereka mengeluarkan aura yang ganas. Wang Lin bahkan melihat binatang nyamuk berwarna biru tua di antara mereka yang mengeluarkan aura yang setara dengan kultivator pembersih nirvana tingkat menengah. Mereka terbang melewati Raja Nyamuk dan tidak berhenti sama sekali. Hanya binatang nyamuk berwarna biru tua yang menoleh dengan sedikit kebingungan ketika lewat.
Wang Lin mengendalikan binatang nyamuk itu dan tidak berhenti sama sekali saat mereka menyerang ke depan. Sepanjang perjalanan, dia melihat 3 gelombang dari 100 kawanan nyamuk biru dan sangat terkejut. Tidak heran bahkan Tusei harus melarikan diri karena malu saat itu. Meskipun binatang nyamuk ini tidak kuat sendirian, jumlah mereka terlalu banyak. Dan ini hanya wilayah luarnya saja. Begitu saya masuk lebih dalam, begitu sejumlah besar nyamuk biru dan putih muncul, saya khawatir bahkan para pembudidaya penyakit hawar surga pun tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat Wang Lin terbang bersama binatang nyamuk itu, dia melihat sekeliling. Tidak ada aura kultivator di sekitar sini. Jelaskan bahwa sangat sedikit kultivator yang bisa datang ke sini dan tinggal dalam jangka waktu yang lama. Tempat ini adalah dunia nyamuk. Saat Raja Nyamuk terbang ke depan, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah pegunungan besar di tepi benua. Pegunungan seolah menembus langit dan memancarkan aura keagungan. Inilah tempatnya. Wang Lin mengumpulkan jiwa asalnya di dalam bintang hukum dan mulai mengamati dengan cermat. Di luar pegunungan ini, terdapat ribuan nyamuk merah, dan juga ratusan nyamuk biru. Binatang nyamuk biru itu sangat sombong. Seringkali, ketika nyamuk merah bertemu dengan nyamuk biru, nyamuk merah harus segera menghindarinya. Lebih jauh ke dalam, terbang di atas gunung, Wang Lin melihat 2 binatang nyamuk putih. Mereka tidak terbang, tapi berdiri di sisi gunung. Mulut besar mereka menggosok gunung, mengeluarkan suara yang tajam. Bab 1237. Menutup. Raja Nyamuk yang membiru itu berputar mengelilingi pegunungan dan perlahan bergerak menuju gunung. Saat mendekat, kawanan nyamuk merah itu langsung menoleh dengan tatapan muram. Raja Nyamuk menjerit, dan semua nyamuk merah itu menyingkir, membuka jalan. Perbedaan peringkat membuat mereka tidak berani menghentikan nyamuk biru itu, membiarkannya terbang. Ratusan nyamuk biru di dekat gunung semuanya memandang dengan tatapan ganas, dan desisan bergema. Aura ganasnya pun langsung meningkat saat mereka segera menyadari bahwa nyamuk tersebut bukan milik kawanan mereka. Permusuhan terlihat jelas, dan beberapa bahkan menyerang nyamuk Wang Lin. Binatang nyamuk ini bergerak seperti meteor biru dan langsung mendekat. Namun, ketika mereka mendekat, Raja Nyamuk mengeluarkan aura yang ganas dan dengan cepat menghindar. Kemudian mulutnya menyapu dan menusuk binatang nyamuk biru terdekat. Binatang nyamuk biru itu mengaum. Tapi bukan saja ia tidak mundur, ia malah menyerang Raja Nyamuk. Namun, begitu jaraknya semakin dekat, bintang hukum yang terbentuk dari jiwa asal Wang Lin melintas sejenak. Pada saat yang sama, sebuah tekanan menyelimuti tubuh binatang nyamuk biru itu. Tubuh binatang nyamuk biru itu bergetar dan berhenti sejenak. Tepat pada saat ini, mulut tajam Raja Nyamuk menusuk jauh ke dalam tubuh binatang nyamuk biru itu. Raja Nyamuk segera menghirupnya, dan tubuh binatang nyamuk biru itu bergetar sebelum segera berubah menjadi kerangka. Seluruh saripati dan darahnya diserap oleh Raja Nyamuk. 3 binatang nyamuk biru yang juga terbang menjerit dan terbang ke arah Raja Nyamuk. Masih ada darah di mulut Raja Nyamuk dan matanya menunjukkan tatapan tajam. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat ia berlari keluar dan bertabrakan dengan salah satu dari mereka. Mereka bertabrakan dengan keras. Binatang nyamuk biru itu jelas bukan tandingannya dan tersingkir. Sebelum pulih,
Mulut Raja Nyamuk menembus binatang nyamuk biru itu dan menghirup seluruh sarinya sebelum terbang menuju nyamuk biru berikutnya dengan kecepatan lebih cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap, jauh melampaui imajinasi. Dalam sekejap, keempat nyamuk biru itu mati satu persatu, hanya menyisakan Raja Nyamuk yang berdengung di udara. Ia menatap dingin ke ratusan binatang nyamuk biru di depan. Song Lohai menyembunyikan dirinya di bawah batu di bawah gunung, menyembunyikan auranya. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Diam. Daripada berpartisipasi dalam kompetisi yang terjadi di Sekte peringkat 8, dia bersembunyi di sini. Dia telah berada di sini selama 3 bulan, dan bergerak maju dengan hati-hati. Tujuannya adalah raja di antara kawanan nyamuk ini. Song Lohai yakin dia memahami binatang nyamuk dengan sangat baik. Tujuannya adalah menangkap Raja Nyamuk untuk memverifikasi spekulasi di hatinya. Namun, menangkap Raja Nyamuk saja sudah sangat sulit hingga hampir mustahil dilakukan. Pertama, sangat sulit untuk melewati semua binatang nyamuk untuk sampai ke tempat Raja Nyamuk berada, tapi bahkan jika dia sampai di tempat itu, jika dia tidak bisa menangkapnya dalam sekali percobaan, maka kesalahan apapun akan mengingatkan sisa binatang itu, binatang nyamuk. Saat itu, dia tidak yakin bisa melarikan diri hidup-hidup. 3 bulan lalu, Song Lohai telah mengunci kawanan nyamuk ini dan yakin bahwa ada Raja Nyamuk di sini. Oleh karena itu, dia menghabiskan waktu 3 bulan untuk menyelinap ke sini tanpa mengganggu binatang nyamuk merah atau biru itu. Namun, dia menghadapi dilema. Itu semua karena 2 nyamuk putih yang terbang ke sini setengah bulan lalu. Song Lohai hanya pernah melihatnya sekali sebelumnya, dan dia bisa dengan jelas merasakan aura dan tekanan dari para penggarap nirvana saterer yang datang dari mereka. Song Lohai melakukan persiapan menyeluruh untuk perjalanan ini. Dia menganalisis bahwa dia memiliki peluang 30% untuk berhasil menyelesaikan tujuannya. Setelah spekulasinya diverifikasi, namanya akan dikenal di seluruh wilayah peringkat 8. Bahkan monster tua itu pun harus menghindarinya. Bahkan wilayah peringkat 9 akan mendukungnya. Berbagai manfaat itulah yang memikat Song Lohai untuk mengambil risiko ini. Namun kedatangan 2 ekor nyamuk putih itu mengacaukan segalanya. Song Lohai masih merasa bahwa kedua nyamuk putih itu samar-samar menyadari keberadaannya tetapi belum menemukan tempat persembunyiannya. Jadi mereka tidak bergerak. Namun jika dia bergerak 1 inci pun, mereka akan segera mendeteksinya. Hati Song Lohai terasa sangat pahit selama setengah bulan ini. Dia sangat tegang dan tidak berani bergerak sama sekali. Meskipun dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Senyap, dia berada di dekat bagian bawah hierarki yang lebih tua, hanya pada tahap pertengahan penghancur nirwana. Saat Song Lohai mulai putus asa, dia melihat seekor nyamuk biru terbang. Awalnya, dia tidak peduli dan tidak punya waktu untuk peduli pada sesuatu yang tidak berhubungan dengan kelangsungan hidupnya sendiri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Dia secara pribadi melihat bahwa seekor nyamuk biru yang sendirian langsung menyedot 4 binatang nyamuk biru lainnya dengan peringkat yang sama. Ia sangat sengit dan sepertinya ingin menantang mereka. Penemuan ini segera menyebabkan pikiran Song Lohai bergetar, dan pada saat yang sama, dia samar-samar merasa bahwa kesempatannya telah tiba. Raungan Raja Nyamuk bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, salah satu dari 2 binatang nyamuk putih dengan dingin menatap Raja Nyamuk. Dalam sekejap,
Seberkas cahaya putih menerobos kelompok binatang nyamuk biru. Nyamuk biru itu menyingkir saat nyamuk putih menyerang langsung ke arah Raja Nyamuk. Sebelum mendekat, suara gemuruh yang menggemparkan bumi dengan dampak yang kuat bertabrakan dengan Raja Nyamuk. Terdengar suara gemuruh saat Raja Nyamuk itu terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang ke depan lagi. Setelah binatang nyamuk putih itu menghempaskan Raja Nyamuk, ia melayang di udara dan dengan dingin menatap Raja Nyamuk dengan sedikit niat membunuh. Ia kemudian menyerang sekali lagi seperti sambaran petir putih ke arah Raja Nyamuk. Saat kedua binatang nyamuk itu bertabrakan, bintang hukum yang dibentuk oleh Wang Lin mulai berputar seperti orang gila, dan sejumlah besar energi asal menyelimuti tubuh Raja Nyamuk. Energi asal menabrak nyamuk putih pada saat terjadi benturan. Saat energi asal muncul, binatang nyamuk di sekitarnya meraung keras. Ratusan binatang nyamuk berwarna biru segera mengepung Raja Nyamuk dan menatapnya. Terdengar suara gemuruh saat binatang nyamuk putih itu bergetar dan terlempar ke belakang. Matanya memperlihatkan tatapan dingin saat ia mengepakkan sayapnya, menyebabkan rambut berbentuk kait di tubuhnya menjadi lurus. Ini membuatnya tampak seperti binatang nyamuk putih yang ditutupi tombak. Lalu rambut-rambut itu bertebaran. Sekilas, binatang nyamuk putih itu tampak membengkak. Binatang nyamuk putih menyerang Raja Nyamuk. Tubuh Raja Nyamuk itu keluar tanpa ada niat untuk mundur. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia saat kedua binatang nyamuk itu memulai pertarungan hidup dan mati. Kedua binatang nyamuk itu bertabrakan puluhan kali dalam waktu singkat. Gemuruh menjadi lebih hebat ketika tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Binatang nyamuk putih itu terlempar ke belakang. Ada banyak luka di tubuhnya yang berlumuran darah. Raja Nyamuk juga berada dalam kondisi yang menyedihkan dan terlihat sedikit putus asa, namun keganasan di matanya menjadi semakin kuat. Kali ini secara tak terduga ia tidak menunggu perintah Wang Lin sebelum menyerang binatang nyamuk putih yang mundur itu. Binatang nyamuk putih itu mengaum. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak sebelum semuanya rontok dan beterbangan seperti pedang terbang. Itu seperti mantra yang kuat, dan semua bulu tertuju ke arah Raja Nyamuk. Saat Raja Nyamuk bergerak maju, tidak hanya tidak melambat, ia bahkan terbang lebih cepat. Raja Nyamuk Wang Lin masih dalam tahap pertumbuhan dan belum mengalami banyak pertempuran melawan klannya sendiri, namun ia sedang belajar. Saat ia keluar, semua bulunya yang berbentuk kait tumbuh di bawah cahaya biru. Dalam sekejap, mereka tumbuh hingga panjangnya puluhan kaki. Saat ia keluar, ia belajar dari binatang nyamuk putih itu. Semua rambutnya rontok dan melesat ke depan. Terdengar suara gemuruh saat kedua hujan rambut itu bertabrakan, dan serangkaian suara gemuruh bergema. Dampak yang sangat besar menyebabkan binatang nyamuk di sekitarnya mundur. Raja Nyamuk menjadi lebih ganas saat ia menyerang melalui benturan rambut dan menyerang binatang nyamuk putih itu. Seolah-olah sudah gila, tanpa ampun ia menghantam binatang nyamuk putih itu, dan mulutnya terus berusaha mencari kesempatan untuk menusuk tubuh binatang nyamuk putih itu. Binatang nyamuk putih itu mundur dengan cemas, tetapi pada saat ini, aura yang sangat kuat keluar dari gunung. Aura ini mengandung tekanan yang harus dipatuhi oleh semua binatang nyamuk. Saat aura ini muncul, nyamuk putih lainnya terbang ke udara dan mengeluarkan suara gemuruh. Retakan besar muncul di puncak gunung, memanjang hingga ke dasar gunung. Seolah-olah seseorang baru saja membuka gunung itu.
Sinar cahaya ungu keluar dari celah gunung. Di saat yang sama, aura kuno menyebar dan kabut ungu keluar dari celah. Kabut ini tebal. Setelah muncul, ia segera mundur. Dari dalam kabut, seekor nyamuk buas yang tampak ganas berukuran sekitar 1000 kaki terbang keluar. Binatang nyamuk ini ditutupi bulu berwarna ungu. Meski terkulai dan terlihat berantakan, saat binatang nyamuk ini muncul, semua binatang nyamuk di sekitarnya, merah atau biru, menjadi tenang. Murid Song Lohai menyusut saat dia menatap binatang nyamuk ungu dengan rambut acak-acakan. Ada sedikit keserakahan di matanya. Raja Nyamuk. Tatapan acuh tak acuh Raja Nyamuk ungu ini dengan santai melihat ke tempat persembunyian Song Lohai sebelum jatuh ke binatang nyamuk Wang Lin. Setelah sekian lama, ia mendesis pelan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.